Puji Tuhan, shalom. 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 Semangat pagi Bapak Ibu, apa kabar semuanya pagi ini? Dahsyat luar biasa. Semua diberkati Tuhan, amin. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan buat anugerah Tuhan bagi kita. Sampai detik ini Tuhan memelihara kita, melindungi dan memberkati kita semua. Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. 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 Kita semua dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan dengan luar biasa hingga detik ini. Sekalipun kita banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi ya diizinkan oleh Tuhan, tapi penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita hingga detik ini, sehingga tidak ada satupun pergumulan yang kita hadapi yang membuat kita down ya, tidak membuat kita jauh dari Tuhan, karena kita punya Tuhan yang hebat yang menyertai kita. Puji Tuhan. Saya melihat ada beberapa wajah baru ya dari Tarakan ya, ada Ibu Yulen, ada saya lupa nama ibu ya, padahal ya Ibu Rodi ya, puji Tuhan. Selamat datang Bu, dan ada juga beberapa anak muda ya, luar biasa. Ada Pak Freddy rumahnya ya, dan yang lain-lain ya, puji Tuhan. Selamat datang. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Injil Matius pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini Bapak Ibu. Injil Matius pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Yang belum dapat katakan amin. Semua sudah dapat. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Puji Tuhan Bapak Saudara, demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan, melakukan dan menceritakan firman Tuhan kepada orang lain. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin membagikan sebuah khotbah tentang hati-hati dengan ambisi. Mari kita cekkan sama-sama 1, 2, 3. Hati-hati dengan ambisi. Bapak Saudara, saya membaca di dalam kamus bahasa Indonesia, ambisi itu artinya keinginan dengan hasrat atau nafsu yang besar untuk menjadi atau memperoleh sesuatu. Sedangkan ambisius adalah sifat yang menunjukkan keinginan kuat untuk mencapai sesuatu. Sebentar lagi Bapak Saudara, tahun depan kita akan melaksanakan pesta pemilihan presiden, kemudian gubernur, bupati, kemudian caleg-caleg. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua ini termasuk di dalam ambisi-ambisi yang dimiliki oleh manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, baik buruknya sebuah ambisi tergantung dari tujuan dan niat seseorang yang ingin dicapai atau pada waktu ia mau mencapai sesuatu yang dia inginkan. Jadi ambisi itu tidak salah Bapak Ibu Saudara. Yang salah adalah niat hati seseorang atau motivasi seseorang untuk mencapai sesuatu yang dia sedang impi-impikan. Kadang-kadang ada orang yang ingin mencapai sesuatu yang dia impi-impikan dengan menggunakan cara-cara yang tidak benar. Nah, ini adalah sebuah ambisi yang tidak benar Bapak Ibu Saudara. Ini ambisi negatif.
Kita semua memiliki ambisi. Amin Bapak Ibu. Baik itu ambisi dalam konteks sekuler maupun ambisi dalam konteks rohani. Ada jemaat-jemaat Tuhan yang rindu untuk menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Yes, itu baik, itu luar biasa. Ada jemaat Tuhan yang rindu untuk menjadi gembala-gembala sidang yang lebih diurapi, lebih dahsyat, lebih luar biasa. Itu juga hebat, luar biasa. Kemudian ada juga jemaat Tuhan yang rindu untuk menjadi VL-VL yang diurapi Tuhan dengan luar biasa. Menjadi penginjil-penginjil yang luar biasa, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Itu semua adalah termasuk di dalam kata ambisi, Bapak Ibu sekalian. Dan semua ambisi yang kita miliki selama itu adalah memiliki tujuan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kepentingan banyak orang. Bapak Ibu sekalian, itu adalah ambisi yang mulia. Jauhkan dari kita semua ambisi-ambisi yang hanya untuk apa kata orang tentang kita, hanya untuk dihormati oleh orang, hanya untuk diagung-agungkan oleh orang, Bapak Ibu Saudara, tanpa memiliki tujuan mulia di balik itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya percaya kita semua sebagai anak-anak Tuhan memiliki ambisi yang positif, memiliki ambisi yang mulia untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kepentingan banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Di sini ada banyak pejabat-pejabat tetapi memiliki kerendahan hati yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dalam Mazmur pasal 75 ayat 6, di situ dikatakan begini, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi peninggian itu datangnya dari Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Luar biasa. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara, ketika beberapa murid Yesus datang kepada Yesus, bertanya kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara, Guru, nanti dalam kerajaan surga itu siapa sih yang paling besar, yang terbesar dari antara kami ini? Mungkin pertanyaan ini lahir, Bapak Ibu Saudara, karena mereka melihat orang-orang Farisi, ada orang yang disebut Rabi. Kalau yang namanya Rabi itu dia sangat dihormati oleh semua orang-orang yang ada di agama Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Kemudian dari 3 orang yang terdekat dengan Yesus, ring yang pertama dari Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, mereka berpikir bahwa dari antara kami ini, kira-kira siapa yang terbesar nanti dalam kerajaan surga? Untuk menjawab pertanyaan ini, Bapak Ibu Saudara, Yesus melihat bahwa wah, mereka ini punya ambisi yang luar biasa. Tapi ambisi mereka ini, mereka tidak mengerti tentang ambisi yang mereka sampaikan kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dan ambisi yang mereka sampaikan itu kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara, ini adalah ambisi yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus bilang, tunggu, saya cari anak kecil dulu. Kebetulan di situ ada anak kecil, ada Sean mungkin di situ ya, Sean ya. Lalu Tuhan Yesus bilang, sini dulu nak. Yesus tempatkan anak kecil di depannya. Dan Yesus memakai anak kecil itu untuk menjawab pertanyaan daripada murid-muridnya, untuk menegur, menasehati, mengajar para murid-muridnya yang memiliki ambisi-ambisi yang bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam Markus pasal 10 ayat 35 di situ dikatakan begini. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Dia bisik-bisik sama Tuhan Yesus ya. Sama pejabat ini. Yesus kan pejabat luar biasa pada waktu itu. Pejabat publik yang terkenal pada waktu itu. Mereka bisik sama Tuhan Yesus, Guru, tolong ya, jangan sampai Tuhan Guru tidak menjawab permintaan kami ya. Yesus bilang, apa itu? Lalu di situ dikatakan begini. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Luar biasa Bapak Ibu. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Lalu yang lain sebelah mana? Ini permintaan adik kakak yang luar biasa Bapak Ibu Saudara.
Lalu Bapak Ibu Saudara, Yesus bilang begini. Di ayat 43 saya lompat saja. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Luar biasa Bapak Ibu. Ternyata konsep manusia tentang yang terbesar, yang terhormat, berbeda dengan konsep Tuhan. Konsep manusia untuk menjadi yang terbesar, yang terhormat itu adalah karena dia punya jabatan, karena titelnya, karena kekayaannya, karena ini dan lain sebagainya. Ternyata konsep Tuhan untuk disebut sebagai orang yang terbesar di dalam kerajaan Allah adalah dia harus menjadi pelayan, siap melayani orang lain. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Mau nggak Bapak Ibu untuk melayani orang lain tanpa peduli status Bapak Ibu? Amin Bapak Ibu. Amin. Mereka itulah yang disebut sebagai pembesar-pembesar di dalam kerajaan Allah. Kemarin youth camp Bapak Ibu, anak-anak muda di Tanah Kuning, saya mengamati bagaimana gerak-gerik mereka, terutama anak-anak yang dari gereja ini. Saya mengamati bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk mengikuti youth camp di Tanah Kuning. Dari ketua kaum mudanya saya melihat, kemudian partnernya, istrinya, Susan. Bapak Ibu Saudara, saya melihat mereka kerja keras luar biasa, tanpa peduli ada orang yang membantu mereka atau tidak. Itu yang saya lihat. Saya perhatikan, wah, luar biasa ya. Mereka bertanggung jawab banget dengan apa yang ditugaskan kepada mereka. Pinjam terpal, ikat ini, ikat itu dan sebagainya. Dia ketua. Tapi walaupun dia ketua, dia naik mobil, dia ikat macam-macam, taruh barang-barang di atas, ambil barang-barang. Pokoknya tidak peduli ada orang bantu atau tidak, dia kerjakan apa yang dia ditugaskan. Dalam hati saya luar biasa. Calon pemimpin-pemimpin yang hebat terdapat. Dan mereka inilah yang disebut sebagai pembesar-pembesar yang dimaksudkan oleh Tuhan Bapak. Saya melihat di Tanah Kuning, ketua DKMD-nya, Ibu Nina, sibuk luar biasa menyediakan konsumsi untuk semua pemuda-pemuda yang ada. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Seharusnya level-level seperti itu hanya untuk melihat saja. Bagaimana? Sudah oke? Bagaimana? Sudah oke? Tetapi dia duduk mengerjakan potong sayur dan sebagainya. Kami datang, istri saya juga ikut bantu kerjakan sayur di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu rindu atau sama seperti apa dirindukan oleh para murid ini untuk menjadi orang yang dihormati atau menjadi pembesar dalam kerajaan Allah, Yesus mengatakan bahwa konsep dunia dengan konsep kerajaan Allah berbeda. Konsep kerajaan Allah itu harus siap melayani. Harus siap melayani. Ya, walaupun saya jadi gembala sidang, saya nyapu juga gereja. Walaupun saya jadi gembala sidang, saya nyapu juga halaman. Saya siapkan juga kursi-kursi. Karena saya mau menunjukkan bahwa saya tidak hanya menjadi pemimpin di gereja, tapi saya bekerja juga di dalamnya, mempersiapkan diri untuk menyambut tamu-tamu saya yang luar biasa, yaitu jemaat Tuhan. Buat saya jemaat ini adalah tamu-tamu yang luar biasa bagi saya. Saya harus mempersiapkan segala sesuatu. Saya harus memastikan bahwa semua yang dibutuhkan dalam ibadah, semuanya sudah siap. Walaupun tetap ada kekurangan ini, itu dan sebagainya. Itulah pekerjaan seorang pelayan Bapak. Kemudian Bapak Saudara, Yesus melanjutkan. Ayat 44 yang mengatakan, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Status seorang pelayan dengan status seorang hamba sedikit di bawah dari seorang pelayan Bapak. Seorang hamba tidak memiliki nilai apa-apa, dia sudah dibayar dan dia layak dan dia wajar untuk bekerja. Dia wajib untuk bekerja apa saja yang diminta oleh tuannya, karena dia adalah hamba yang telah dibeli untuk menjadi budak bagi tuannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti tentang status kita di dalam Tuhan,
Kita ini adalah seharusnya hamba-hamba yang sudah dibeli dengan apa? Dengan harga yang mahal, bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan permata, tetapi dengan darah Yesus. Dengan pengorbanan Yesus mati di kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Itulah alasannya kita rela, kita wajib menjadi hamba bagi Tuhan. Menjadi hamba bagi Tuhan bukan berarti kita diperhamba, tetapi kita siap melayani Tuhan dengan apa saja, kapan saja, di mana saja kita siap melayani Tuhan. Siapapun kita, status kita apapun, kita siap untuk melayani Tuhan. Karena apa? Kita sudah dibeli dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi warga kerajaan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki pemahaman ini. Saya ini hamba Tuhan. Kalau saya seorang hamba, saya wajib dan siap untuk mengerjakan segala sesuatu yang dibutuhkan, yang untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk melayani sesama saya. Lalu Bapak Ibu Saudara, selanjutnya di ayat 45, Yesus memberikan gambaran teladan dari dirinya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus tidak hanya mengajarkan para muridnya supaya menjadi pelayan, menjadi hamba, tetapi dia memberikan teladan kepada para muridnya, memberi teladan kepada kita semua. Dia rela datang ke dalam dunia menjadi hamba, Bapak Ibu Saudara. Melayani, bukan untuk datang supaya dia dilayani, tapi dia mengatakan aku datang untuk melayani. Bahkan dia mengatakan apa? Rela memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Luar biasa Bapak Saudara. Inilah Tuhan yang hebat, dahsyat. Amin. Nah Bapak Saudara, kembali kepada ayat yang sudah kita baca tadi. Di situ kita melihat ada 3 prinsip Bapak Ibu yang kita bisa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga. Prinsip yang pertama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara adalah prinsip pertobatan. Di ayat 3 di situ dia katakan begini Bapak Ibu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ini prinsip yang pertama Bapak Ibu. Ketika murid-muridnya datang kepada Yesus, Guru, perkenankan kami supaya nanti di kerajaan surga kelak kami akan duduk di sebelah kanan, yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Yesus bilang apa Bapak Ibu Saudara? Dia menegaskan, kalau kamu tidak bertobat, boro-boro kamu duduk di sebelah kanan dan sebelah kiriku, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, ini tembakan luar biasa dikatakan oleh Yesus. Kamu menginginkan supaya kelak dalam kerajaan surga nanti salah seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Yesus bilang, tidak. Jangankan kamu duduk di sebelah kanan dan sebelah kiriku, kamu masuk dalam kerajaan Allah sekalipun tidak akan bisa kalau kamu tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ini prinsip yang sangat mendasar, yang sangat luar biasa bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita semua sudah ditebus dengan darah Yesus. Sudah lahir baru. Orang-orang yang sudah lahir baru wajib untuk menunjukkan buah pertobatan di dalam kehidupannya setiap hari. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus melihat bahwa murid-murid ini mereka bertengkar Bapak Ibu. Bertengkar karena apa? Bertengkar hanya karena ambisi untuk menjadi pembesar dalam kerajaan surga. Yesus melihat bahwa kalau kamu masih bertengkar seperti ini menunjukkan bahwa kamu belum bertobat. Nah, kalau kamu suka bertengkar seperti ini menunjukkan bahwa kamu belum bertobat. Boro-boro kamu mau jadi pembesar dalam kerajaan Allah, masuk surga aja belum tentu kamu bisa. Kalau kamu belum bertobat, Yesus bilang. Itu sebabnya Bapak Saudara jangan suka bertengkar. Amin. Ya, jangan suka bertengkar.
Cukuplah orang-orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan dan suka bertengkar. Dulu Bapak Ibu Saudara, di satu denominasi, ya, saya tidak sebut denominasi apa. Denominasi itu Bapak Ibu Saudara, waktu mereka rapat, mereka baku lempar kursi dalam rapat Bapak Ibu. Bahkan naik di atas meja, pemimpin sidang Bapak Ibu. Ribut mereka. Lalu seorang majelis makan di sebuah rumah makan Bapak Ibu Saudara. Sementara dia makan, tiba-tiba anjing di luar rumah makan itu kelahi Bapak Ibu, ribut luar biasa. Pemilik warung makan itu bilang begini, dasar anjing, kalian ini seperti majelis-majelis gereja saja, kayak pendeta-pendeta saja. Wow, majelis gereja itu bikin, ya ampun, dia syukur dia nggak tahu kalau saya ini majelis gereja. Bukan urus domba-domba bertengkar dalam gereja. Majelis apa begitu? Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus memberitahukan kepada para muridnya, boro-boro kamu masuk menjadi pembesar dalam kerajaan surga. Saya mau bilang sama kamu ya, kalau kamu tidak bertobat, sama seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi mulai hari ini Bapak Saudara jangan bertengkar, amin. Jadilah seperti anak kecil ini, Tuhan Yesus bilang. Nah, Paulus bilang Bapak Ibu dalam 1 Korintus 14 ayat 20 dikatakan begini, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Janganlah seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Artinya kamu harus berpikir dewasa. Jangan berpikir seperti anak-anak. Anak-anak itu seperti apa Bapak Ibu? Ngambek. Ya dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek. Wah, jangan dia bilang. Lalu dia bilang apa? Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Maksudnya apa sih Bapak Ibu? Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Adakah yang bisa bantu saya? Tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kemudian prinsip yang kedua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Kalau prinsip yang pertama tadi adalah prinsip pertobatan, prinsip yang kedua yang diajarkan oleh Tuhan Bapak Ibu adalah prinsip merendahkan diri. Di ayat 4 di situ dikatakan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Luar biasa Bapak. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ternyata yang terbesar dalam kerajaan surga Bapak Ibu Saudara bukanlah pembesar-pembesar yang seperti kategori di dunia, tetapi pembesar dalam kerajaan Allah yang dikatakan oleh Yesus adalah mereka yang rendah hati atau mereka yang merendahkan diri. Seharusnya ada sesuatu yang mereka banggakan. Wajar kalau mereka bangga karena memiliki jabatan luar biasa. Wajar kalau mereka bangga karena mereka kaya. Wajar kalau mereka bangga karena mereka adalah seorang pengusaha dan sebagainya. Tetapi mereka tidak membanggakan itu, tetapi mereka justru merendahkan diri di hadapan Tuhan, seolah-olah mereka tidak memiliki apa-apa. Wah, seorang pengusaha Bapak Ibu Saudara yang terkenal di Indonesia. Suatu hari Bapak Ibu Saudara di perusahaannya, dia melihat tukang kebun, jam kerja tidak ada Bapak Ibu. Dia cari-cari mana tukang kebunnya ini. Lalu Bapak Ibu Saudara dia ganti bajunya, pakai pakaian kerja kebun. Kemudian dia kerja-kerja di situ, cabut-cabut rumput. Tiba-tiba ada seorang datang melamar kerja di situ Bapak Ibu. Wah, rapi luar biasa. Dia bawa mapnya. Lalu dia tanya kepada tukang kebun itu, Pak, ada bos tadi dalam? Ada apa nak? Saya melamar kerja.
Ada kata yang sudah bos di dalam. Cobalah masuk. Lalu pemuda itu masuk dalam kantornya. Dia tunggu. Akhirnya dia capek. Lalu tukang kebun tani datang hampiri dia. Nah, kalau gayamu seperti ini mencari kerja, kamu tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan. Ternyata yang dia tanya itu adalah pemilik perusahaan itu, Bapak Ibu. Aduh, luar biasa Bapak Ibu. Jadi ada orang-orang yang sebenarnya mereka bangga, wajar kalau mereka sombong, Bapak Ibu. Bukan sombong, apa ya? Wajar kalau mereka memiliki kebanggaan tentang jabatan mereka, kekayaan mereka, kemudian usaha mereka dan sebagainya. Tetapi mereka tidak menganggap semua itu menjadi kebanggaan. Itulah yang disebut sebagai merendahkan diri, Bapak Ibu. Sama seperti Yesus, dia datang ke dalam dunia, dia mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti hamba, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun seharusnya dia bangga dengan keberadaannya sebagai Allah yang Maha Tinggi, tetapi dia menunjukkan teladannya, dia datang ke dunia, dia menjadi sama seperti manusia, rela menjadi hamba. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yesus melihat sekali lagi murid-muridnya bertengkar hanya karena posisi, bertengkar hanya karena jabatan nanti di dalam kerajaan surga. Sekalipun mereka tidak mengerti apa yang mereka pertengkarkan itu, Bapak Ibu Saudara. Ini menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang sombong, Bapak Ibu. Ya, mereka orang-orang yang sombong. Kalau kita perhatikan dalam Matius pasal 23 ayat 11 sampai 12, di situ dikatakan begini. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan, seperti firman Tuhan yang tadi. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kemudian prinsip yang ketiga, yang terakhir, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid dan kepada kita semua, Bapak Ibu, mengenai prinsip penerimaan yang tulus, prinsip penyambutan yang tulus, Bapak Ibu, terhadap orang lain, terutama kepada orang-orang percaya kepada Tuhan, terhadap hamba-hamba Tuhan dan sebagainya. Di ayat 5 di situ dikatakan, Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan cara dunia menyambut seseorang, cara dunia menerima seseorang, Bapak Ibu Saudara, semuanya berdasarkan hal-hal yang lahiriah, Bapak Ibu. Kalau dia seorang pejabat, dia akan disambut dengan baik. Kalau dia seorang yang memiliki kelebihan apa-apa di dunia, dia disambut dengan luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan Yesus menekankan, dia mengatakan bahwa kalau kamu menyambut salah seorang dari anak kecil ini dengan tulus, itu artinya itu sama dengan dia menyambut aku, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan di dalam penyambutan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita menyambut seseorang bukan berdasarkan siapa dia, bukan berdasarkan apa yang dia miliki, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita menyambut seseorang karena memang kita wajib untuk menyambut seseorang, dan kita tahu bahwa orang ini adalah orang-orang yang layak untuk kita sambut, Bapak Ibu Saudara. Siapapun dia, tanpa peduli, tanpa mempertimbangkan statusnya, siapapun dia, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu perhatikan ketika anak-anak bertemu satu dengan yang lain, begitu, walaupun belum baku kenal, sudah lirik gitu. Mereka sudah tidak pikir lagi siapa dia, anak siapa dia. Pokoknya begitu ada kesempatan mereka bertemu, mereka main bersama-sama tanpa peduli kamu anak siapa. Tapi ketika orang tua mengajarkannya salah, Bapak Ibu Saudara, sehingga timbul pemikiran dalam pikiran mereka, kamu agama apa? Oh, agama Kristen. Oh, enggak, papa mamaku bilang jangan bermain dengan orang yang agama kafir. Itu karena apa? Orang tua
tua yang menanamkan hal-hal yang salah, Bapak Ibu Saudara. Iya. Jangan main dengan anaknya dia. Anaknya dia itu musuh mama. Dia itu kurang ajar dengan mama, dengan papa. Akhirnya mindset anak-anak itu, Bapak Ibu Saudara, terbawa-bawa di dalam pergaulan setiap hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan mengikuti prinsip dunia dalam menyambut atau menerima orang lain, Bapak Ibu. Saya pernah diundang dalam sebuah ibadah, Bapak Ibu Saudara, di satu tempat. Yang diundang pada waktu itu beberapa pendeta, hamba Tuhan, ada ketua wilayah, ada ketua daerah. Kebetulan saya ketua Bapak. Saya hadir juga di situ. Lalu penerima tamunya mempersilahkan kami duduk paling depan. Saya berpikir bahwa saya tidak mau duduk paling depan. Saya ambil kursi duduk di deretan yang ketiga dari depan. Saya sudah tahu. Dan sebentar ketika pejabat yang lebih tinggi datang ke sini, pasti disuruh keluar, suruh ke belakang. Tetapi teman-teman saya yang lain yang tidak berpikir ke sana, Bapak Ibu, mereka duduk manis di depan. Mereka tanya, duduk sini. Gak apa-apa, silakan Bapak-Bapak duduk sini. Setelah ibadah selesai, pejabat-pejabat lain muncul. Karena apa? Seremonial. Ada bupati, ada gubernur datang. Karena gubernur datang harus duduk paling depan, bupati datang harus duduk paling depan. Pendeta-pendeta yang tadi duduk manis depan, bisa boleh duduk di kursi yang belakang dengan ketua bawah itu. Malunya luar biasa. Syukur alhamdulillah saya sudah berpikir jauh-jauh hari. Sebelumnya saya tidak duduk paling depan, karena sebentar pasti diusir dari ini. Karena apa, Bapak Saudara? Ini karena cara penyambutan dunia ini. Maklum aja kalau mereka memperlakukan seperti itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bilang, kalau kamu diundang ke sebuah pesta, jangan apa, Bapak Ibu? Jangan duduk paling depan. Ini pasien jawab loh. Tapi jangan karena alasan itu nggak ada orang yang duduk paling depan. Setiap kali ibadah kursi nomor 1 depan kosong semuanya. Padahal berkat yang paling besar di depan. Dari Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali bagi kita. Kita menyambut atau menerima orang apapun keadaannya. Sama seperti kita menyambut saudara-saudara kita dari Punan Batu ya. Wah, luar biasa. Saya senang melihat jemaat Tuhan di gereja ini menyambut mereka dengan sukacita, memberi mereka makan dengan sukacita. Ya, luar biasa Bapak Saudara. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Kita terapkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, supaya kita menjadi pembesar-pembesar dalam kerajaan Allah. Bukan seperti konsep manusia, tetapi seperti konsep Allah. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang layak untuk dibangga-banggakan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang adalah pengikut atau anak-anak Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi menjadi pembesar dalam kerajaan surga bukan ditentukan oleh posisi kita di dunia, tetapi ketika kita sungguh-sungguh bertobat dari setia. Kedua, rendah hati. Dan yang ketiga, memiliki penerimaan yang tulus terhadap satu dengan yang lain tanpa mempertimbangkan siapa dia. Ya, itu sebabnya di gereja kita penerima tamu harus memperlakukan siapapun yang masuk dalam gereja ini. Mereka adalah orang-orang penting buat saya. Itu sebabnya penerima tamu harus menaruh hormat kepada semua siapapun yang masuk dalam ruangan ini. Bagi penerima tamu, jemaat yang masuk dalam ruangan ini adalah orang-orang penting. Itu sebabnya pada waktu menerima tamu, benar-benar menggunakan atau menerapkan sikap yang benar. Jangan sambil ngobrol, ada tamu datang, jemaat datang, "Hai, apa kabar Shalom?" Ya, silakan masuk. Ya,
kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda Bapak Ibu. Tapi kalau kesannya sudah kurang mantap di depan, masuk di dalamnya, nggak nyaman hati Bapak Ibu. Saya sudah pernah ngalamin. Saya masuk di sebuah gereja, sampai di situ penerima tamunya ngobrol-ngobrol mereka. Saya datang shalom, shalom dia bilang, tapi mulutnya, matanya sahabat temannya sambil ngobrol gitu shalom. Dia salam tangannya begini sama saya, kemudian mereka masih ngobrol. Dalam hati saya, nggak bakalan 2 kali aku datang ke sini. Penerima tamu ini penting sekali. Sederhana penerima tamu, tapi dia punya tugas yang luar biasa. Ya, itu sebabnya Bapak Saudara, kalau Bapak Ibu punya jadwal penerima tamu, persiapkan diri baik-baik. Itu adalah pelayanan yang luar biasa yang menyentuh hati jemaat Tuhan yang datang dalam gereja ini. Amin. Ya, terima kasih untuk semua penerima tamu yang hebat selama ini, yang sudah memperlakukan jemaat Tuhan yang masuk beribadah di sini dengan the best, dengan luar biasa. Amin. Puji Tuhan.